Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Wardana dan NIM 245211297. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ulumul hadis untuk melengkapi tugas ulumul hadis di tengah semester. Pengertian hadis dan atsar. Apa itu hadis? Secara etimologis, kata hadis berasal dari perkataan atau ucapan. Dalam konteks keagamaan Islam, hadis merujuk pada segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau maupun sifat beliau. Dengan demikian, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsi utamanya untuk menjelaskan, menafsirkan, dan memperinci kandungan hukum dalam Al-Quran melalui hadis. Umat Islam memperbolehkan penjelasan praktis mengenai ajaran Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah, akhlak, maupun sosial. Yang kedua, pengertian dari atsar. Atsar secara bahasa berarti bekas, jejak, atau peninggalan. Dalam kajian keislaman, istilah ini dipakai untuk merujuk riwayat yang berasal dari generasi sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya, yaitu ucapan, perbuatan, atau persetujuan mereka yang diwariskan dari ke generasi berikutnya. Kedua, yaitu fungsi hadis. Yang pertama yaitu hadis berfungsi sebagai penjelasan atau bayan Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang disampaikan dalam bentuk umum dan memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat diamalkan secara praktis. Dalam hal ini, hadis menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut, baik merupakan penjabaran makna, batasan hukum maupun tata pelaksanaan ibadah. Misalnya perintah untuk menunaikan salat terhadap Al-Quran, namun tata cara dan jumlah rakaatnya dijelaskan secara rinci melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Apabila suatu persoalan hukum tidak dijelaskan secara implisit dalam Al-Quran, maka hadis menjadi rujukan utama dalam menerapkan hukum melalui sabda, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Para ulama dapat menggali hukum-hukum baru yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Misalnya, larangan memakan hewan buas atau beracun tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, namun dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Proses kodifikasi hadis secara singkat, yaitu kodifikasi hadis adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan penulisan hadis Nabi Muhammad SAW agar tidak hilang atau bercampur dengan riwayat yang tidak sahih. Pada Nabi Muhammad SAW belum dibukukan secara resmi karena beliau khawatir akan tercampur dengan ayat-ayat. Untuk para ahli hadis yaitu Imam Al-Bukhari, terus Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Al-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah. Bagian hadis berdasarkan perawi. Pertama yaitu ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkat sanad sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Untuk contohnya, hadis tentang barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendak ia menempati tempat duduknya di neraka. Untuk ciri khas hadis mutawatir yaitu diriwayatkan oleh banyak orang di setiap sanadnya, memberi keyakinan kepada pendengarnya dan tidak diragukan kebenarannya. Macam-macam hadis mutawatir yaitu mutawatir lafzi, yaitu sama redaksi dan maknanya. Yang kedua, mutawatir ma'anawi, yaitu berbeda redaksi tapi maknanya sama. Itu yang kedua, yaitu hadis ahad, yaitu diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang tapi tidak mencapai derajat mutawatir, yaitu 3 orang lebih. Untuk ciri khasnya yaitu memberi pengetahuan yanin dan kedugaan kuat, bukan kepastian mutlak. Untuk macam-macamnya ada gharib atau fard, yaitu hanya satu perawi pada tingkat sanadnya. Untuk aziz diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada setiap tingkat. Untuk masyhur diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi tidak sampai mutawatir. Sekian video dari saya, sekian, terima kasih.